Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Ramadan dengan NIM 20301501008 dari kelas PJKRC. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu pengertian keterampilan dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pemahaman tentang keterampilan gerak. Keterampilan gerak dapat dipahami batasannya dengan dua cara. Yang pertama, keterampilan dapat dilihat sebagai tugas-tugas gerak seperti panahan, biliar, atau memahat. Dilihat dari cara ini, keterampilan dapat diklasifikasikan dengan berbagai dimensi atau menurut karakteristiknya yang menonjol. Kedua, keterampilan dapat juga dilihat dalam kaitannya dengan keadaan yang membedakan antara terampil dan tidak terampil. Maksudnya, keterampilan dari kategori kedua ini lebih berkaitan dengan tingkat kemahiran dalam penguasaan suatu tugas gerak. Simidit 1991 mencoba menggambarkan definisi keterampilan tersebut dengan meminjam definisi diciptakan oleh Y.R. Kuthehir yang mengatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang memaksimum, yang pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Sedangkan Singer 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. 2. Klasifikasi keterampilan. Perspektif tugas. Salah satu cara melihat konsep keterampilan adalah dengan melihatnya sebagai sebuah tugas. Isunya di sini adalah untuk menetapkan karakteristik yang menonjol dari tugas gerak yang dapat dilakukan perlu untuk membedakannya satu dengan lain. Karakteristik dimaksud adalah untuk mengklasifikasikan keterampilan menjadi beberapa macam dan kelas. Pengkelasan dilakukan untuk membantu para peneliti dan pendidikan untuk keperluan penelitinya atau pengajarannya. Setidaknya ada 4 karakteristik dapat dikemukakan di sini, yaitu atau dikaitkan dengan 1. Stabilitas lingkungan. 2. Cara tugas tersebut dilakukan. 3. Ketepatan gerak yang dimaksud. Dan 4. Relatif pentingnya elemen gerak dan kognitif. A. Keterampilan terbuka dan tertutup. Keterampilan bisa dibedakan antara keterampilan terbuka dan tertutup. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan atau environment pada saat keterampilan yang bersangkutan dilakukan. Menurut Simid 1991, keterampilan terbuka atau open skill adalah keterampilan yang ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Ini hampir sama seperti dikemukakan oleh McGill 1985 yang menyebutkan bahwa keterampilan terbuka adalah keterampilan yang melibatkan lingkungan yang selalu berubah dan tidak bisa diperkirakan. Keterampilan tertutup atau closed skill menunjukkan keterampilan yang sebaliknya. Simidit dan McGill sama-sama mendefinisikan keterampilan tertutup ini sebagai keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil dan dapat diduga. B. Keterampilan diskrit, continuous, dan serial. Keterampilan diskrit atau discrete skill diartikan oleh Simid sebagai keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir gerakannya, yang lebih sering berlangsung dalam waktu singkat seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam aristik, atau menembak. Keterampilan serial atau serial skill menurut Simid adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu kelompok dari keterampilan diskrit yang digabung untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. C. Keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus. Pengklasifikasian yang terakhir dikenal dengan keterampilan gerak kasar dan keterampilan gerak halus, di mana keterampilan menjadi penentu dari keberhasilannya. McGill membatasi keterampilan gerak kasar, gross motor skill, sebagai keterampilan yang bercirikan
gerak yang melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai dasar utama gerakannya. Dikatakan demikian karena seluruh tubuh biasanya berada dalam gerakan yang besar, menyeluruh, penuh, dan nyata. Singer 1980 dan Malina Unbroker 1991. Sedangkan keterampilan gerak halus, fine motor skill, adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot-otot kecil atau halus untuk mencapai pelaksanaan keterampilan yang sukses. D. Keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Simidit memasukkan tahap klasifikasi keterampilan. Ini keterampilan yang dibedakan antara keterampilan gerak dan keterampilan kognitif. Menurutnya, dalam keterampilan gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah kualitas dari gerakan itu sendiri, tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih. Dalam keterampilan kognitif, hakikat dari gerakan tidaklah penting, tetapi keputusan-keputusan tentang gerakan apa dan yang mana harus dibuat merupakan hal yang penting. 3. Klasifikasi keterampilan. Perspektif penguasaan penampilan. Kita dapat juga mengklasifikasikan keterampilan dari sudut keadaan yang membedakan antara penampilan terampil dan penampilan yang kurang terampil. Banyak kualitas dari penampilan terampil yang dapat dipertimbangkan, terutama dengan mengajukan definisi yang dikemukakan oleh ahli psikologi Gerd Heer yang mencakup 3 keadaan penting. Menurut Gerd Heer, keterampilan adalah kemampuan untuk membawa hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi yang minimum, dan dalam hal waktu yang juga minimum. A. Kepastian maksimum dari pencapaian tujuan. Salah satu kualitas dari penguasaan keterampilan adalah kepastian gerakan. Untuk menjadi terampil berarti bahwa seseorang harus dapat memenuhi tujuan penampil atau hasil akhir dengan kepastian yang maksimum. Sebagai contoh, banyak orang yang mampu melemparkan anak panah dari ke titik tengah lingkungan target, tetapi aksi itu sendiri tidak memastikan bahwa orang-orang tersebut bisa disebut pemain terampil. Bagi mereka, hasil seperti itu bisa jadi merupakan lemparan keberuntungan setelah ratusan kali lemparan yang gagal. B. Pengeluaran energi minimum. Kualitas kedua dari penguasaan keterampilan adalah meminimalkan dan kadang bermakna memelihara energi yang diperlukan pada penampilan. Untuk beberapa keterampilan, penghematan tentu energi bukan tujuan utama, karena aksi seperti tolak peluru misalnya justru diperlukan adanya pengeluaran energi yang benar-benar maksimal untuk memperoleh jarak tolakan yang juga maksimal. Contohnya adalah para atlet triathlon atau penggulat yang dalam saat menjelang akhir harus menghemat energi tanpa kehilangan ketetapan gerakannya. C. Waktu gerakan yang minimum. Kualitas ketiga dari penguasaan keterampilan adalah berkurangnya waktu atau meningkatkan kecepatan pada saat gerakan dilakukan. Banyak atlet seperti sprint, perenang, dan pembalap yang menetapkan tujuan dari pelatihannya adalah mengurangi waktu tempuh dari pelaksanaan aksinya. Semakin sedikit waktu yang digunakan, maka semakin cepat pelaksanaan gerakannya, yang untuk beberapa cabang benar-benar menentukan tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dari cabang olahraga yang bersangkutan termasuk juga di dalamnya penambahannya unsur-unsur kecepatan sebagai upaya minimalkan waktunya. 4. Konsep dalam keterampilan motorik. A. Perbedaan individual. Pada bagian awal tentang faktor pribadi dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal dengan individu lainnya. Pengalaman kita sehari-hari dan penyelidikan secara empirik pun menyatakan hal yang sama.
tentang hal ini bahwa individu memang berbeda-beda. Singer 1980 menyatakan bahwa sumber perbedaan dalam hal keterampilan tersebut bisa bermacam-macam. Hal itu bisa dikarena berbeda dalam hal fisik, kemampuan atau abilitas, gaya belajar, sikap, emosi, serta pengalaman masa lalu yang memiliki kaitannya dengan tugas yang dipelajari. Kesemua faktor tadi memang saling berhubungan dan memberikan sumbangannya sendiri-sendiri terhadap penguasaan kemampuan dan keterampilan. Karena kita sedang berhubungan dengan pembelajaran gerak, perbedaan individual yang akan dibahas pun lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan gerak itu sendiri. Salah satu hal yang paling sering disinggung dan akan demikian untuk seterusnya adalah faktor kemampuan atau ability. Para ahli seperti Singer 1980, Flesingham 1972, serta Smith 1991 menyatakan bahwa kemampuan dan keterampilan harus dibedakan dalam pengertiannya. Kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan oleh relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Smith 1991. Sedangkan keterampilan mengacu secara spesifik pada tugas tertentu serta dicapai dengan adanya latihan pengalaman. Singer 1980. Menurut Flesingham, dalam Smith 1991 dan Singer 1980, kemampuan gerak terdiri dari 1. Kecermatan kontrol atau kontrol precision, terutama melibatkan gerakan-gerakan yang dikontrol otot besar. 2. Koordinasi anggota badan multilim coordination, koordinasi bersama-sama dari gerakan-gerakan sejumlah anggota badan. 3. Orientasi ruang atau respon orientasi, pemilihan respon yang besar atau diskriminasi visual tanpa memperhatikan ketepatan dan koordinasi. 4. Waktu reaksi atau reaction time, kecepatan merespon suatu stimulus. 5. Kontrol kecepatan atau rate on control, penyesuaian gerak secara antisipatif yang terus-menerus pada tanda-tanda keadaan yang berubah-ubah. Dan 6. Kecepatan gerakan lengan atau speed arm movement, kecepatan di mana ketepatan tidak penting. 7. Ketangkasan manual atau manual dexterity, manipulasi objek besar di bawah kondisi kecepatan. 8. Ketangkasan jemari atau finger dexterity, manipulasi objek-objek kecil dengan keterampilan. Sedangkan dalam kaitannya dengan penampilan olahraga dan kerja fisik lainnya, yang diperlukan adalah kemampuan kecepatan tubuh yang antara lain disebutnya sebagai 1. Kekuatan statis, 2. Kekuatan dinamis, 3. Kekuatan eksplosif, 4. Kekuatan torso, 5. Kelentukan yang luas, 6. Kelentukan dinamis, 7. Koordinasi tubuh, 8. Koordinasi anggota tubuh, dan 9. Stamina. Pola gerak dan keterampilan gerakan. Kadang-kadang digambarkan dalam konteks pola dan keterampilan. Pola gerakan menurut Malina 1991 merupakan gerak dasar atau gerakan-gerakan yang dilibatkan dalam menampilkan suatu tugas tertentu. Tekanannya adalah pada gerakan-gerakan yang menyusun tugas gerakan tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi dasar penanaman pola gerakan sama dengan keterampilan, tetapi keterampilan lebih menekankan pada keterampilan ketelitian dan keterampilan efisien penampilannya. Dengan kata lain, pola gerak menunjukkan pada konsep yang umum, sedangkan keterampilan gerak lebih terkhususkan. Goldfrey dan Newell
Har 1969 seperti dikutip Singer 1980. Berusaha menerangkan lebih mendetail tentang perbedaan kedua isu gerak ini. Menurut mereka, keterampilan gerak lebih berusaha kegiatan yang dibatasi dalam kelulusannya dan melibatkan suatu gerakan tunggal atau sekelompok kecil gerak tertentu yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan dan kecermatan yang tinggi, sedangkan pola gerakan merupakan kelompok gerakan yang lebih luas atau merupakan beberapa seri aksi gerak yang ditampilkan dengan tingkat ketepatan yang lebih kecil. Rangkuman. Keterampilan adalah kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengeluaran energi dan waktu yang minimum. Open skill adalah keterampilan yang ketika dilakukan lingkungan yang berkaitan dengan bervariasi dan tidak dapat diduga. Closed skill adalah keterampilan yang dilakukan dalam lingkungan yang relatif stabil diduga. Pergerakan seseorang lebih banyak dipicu oleh didesakan dari luar dirinya sendiri. Liskell skill adalah keterampilan yang dapat ditentukan dengan mudah awal dan akhir dari gerakannya. Lebih sering berlangsung dalam waktu singkat seperti melempar bola, menendang bola, gerakan-gerakan dalam senam artistik, atau menembak. Continuous skill adalah keterampilan yang pelaksanaannya tidak memperhatikan secara jelas mana awal dan mana akhirnya. Contoh berjalan dan berlari yang awal dan akhirnya lebih ditentukan oleh pelaku sendiri. Serial skill adalah keterampilan yang sering dianggap sebagai suatu gabungan dari keterampilan diskrit yang digabungkan untuk membuat keterampilan baru atau keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya kelanjutan mengendarai mobil atau keterampilan olahraga yang terdiri dari berbagai keterampilan dasar seperti permainan voli, basket, dan lain-lain. Gross motor skill adalah keterampilan yang bercirikan gerakan yang melibatkan kelompok otot besar sebagai dasar utama. Fine motor skill adalah keterampilan yang memerlukan kemampuan untuk mengontrol otot kecil halus untuk mencapai keberhasilan pelaksanaannya. Ability, kemampuan diartikan sebagai ciri individu yang diwariskan relatif abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya keterampilan. Motor ability menurut Singer adalah keadaan segera dari seorang menampilkan berbagai variasi keterampilan gerak, khususnya dalam kegiatan olahraga. Materi yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.